apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan saya, Hersu Arif dari Forum News Network. Kemarin hari Rabu tanggal 29 November 2023, Presiden Jokowi melantik Letnan Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat, dan karena dia dipromosikan menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat, pangkatnya dinaikkan satu tingkat menjadi Jenderal TNI. Dan ini saya kira orang kemudian melihat kelihatannya Pak Jokowi sampai setahun sebelum lengser sudah merapik, atau setahun kurang ya, sudah melakukan konsolidasi kekuasaan. Dan saya kira orang yang paling penting mengkait-kaitkan dengan pemilu dan khususnya Pilpres 2024. Orang-orangnya Pak Jokowi sekarang itu semua ada di pucuk pimpinan TNI dan Polri. Nah, itu yang saya kira poinnya. Tapi yang juga cukup menarik ini duet antara Maruli, kalau kita sebut Maruli Angkatan Darat, dan Kapolri, ini dua-duanya ini masih sangat muda, usianya panjang gitu. Jadi kemungkinan ya kalau berdasarkan sampai usia pensiun ini akan masih lama pergantian di Polri maupun di Angkatan Darat. Itu kalau kalkulasinya pensiun. Dan apa dampaknya terhadap organisasi TNI dan juga Polri? Saya ajak Anda untuk berbincang dengan pengamat analis politik dan militer, Bung Salamat Ginting. Assalamualaikum, Bung Ginting. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bung Hersu? Mantap ya, Bung Ginting. Ini Iya. Ini kalau saya lihat-lihat ya dari sisi tanggal lahirnya ya, ini Pak Maruli ini masih akan cukup panjang ya pensiunnya, 4 tahun 10 bulan. Jadi, dan kemudian kalau Pak Listio Sigit juga masih sekitar situ gitu ya. Bahkan dia dulu 6 tahun masih waktu diangkat menjadi Kapolri masih ada usia sampai 6 tahun. Itu hal yang kita mengingatkan pada Tito Karnavian juga yang dulu melompati 4 angkatan di atasnya gitu. Bagaimana Anda melihat soal ini, Bung Ginting? Karena kalau dari sisi angkatan urut kacang sebenarnya, Agus Subianto 91 ke Maruli 92 gitu akibatnya. Ya, pertama tentu saja kita ucapkan selamat kepada Jenderal Maruli Simanjuntak untuk menjadi Kepala Staf Angkatan Darat. Dan yang kedua juga atas kenaikan pangkatnya dari Letnan Jenderal menjadi Jenderal penuh bintang 4. Ya. Nah, Maruli ini, Bung Hersu, ini merupakan kasat ketiga yang beragama Kristen Protestan, Bung Hersu, dalam sejarah Angkatan Darat. Yang pertama itu Letnan Jenderal Bambang Sugeng, itu kasat yang ketiga, itu pada tahun 1952-1955. Yang kedua yang beragama Kristen itu adalah Jenderal Maraden Panggabean tahun 1968-1969. Dan Maruli juga kasat ketiga yang keturunan dari orang Batak begitu, Bung Hersu ya. Jadi setelah Jenderal Aha Nasution, kemudian Jenderal Maraden Panggabean, dan kini Maruli Simanjuntak. Yang menarik juga, ini adalah kasat yang berasal dari Panglima Kostrat. Jadi yang ke-11 Panglima Kostrat. Yang pertama tentu Jenderal Soeharto, dan yang terakhir kemarin adalah Jenderal Dudung Abdurrahman. Dan Maruli juga kasat ke-7 yang berasal dari Kopassus, Korps Baret Merah ini ya. Ya, diawali dari Edi Sudrajat itu, kemudian yang terakhir kemarin Agus Subianto. Nah, menarik untuk membahas Maruli ini karena sebenarnya menurut saya 9 tahun lalu sudah dirancang ini Maruli akan menjadi pucuk pimpinan Angkatan Darat ketika pertama kali menjadi komandan grup A Pas Pampres. Jadi yang mengawal presiden adalah grup A, dan Maruli mengawali tugas mengawal Presiden Jokowi itu mulainya dari komandan grup A Pas Pampres. Dulu
Maruli komandan grup A-nya, dan Andika Perkasa menjadi komandan Pas Pampresnya. Ya, Sementara Listio Sigit Prabowo itu menjadi ajudan Presiden Jokowi. ya, ya. Jadi ini sudah naik semua nih Bung pada pucuk pimpinan, setelah sebelumnya juga Agus Subianto pernah menjadi komandan Pas Pampres dan sekarang menjadi Panglima TNI. Nah, ini memang menarik bahwa kalau kemarin Agus Subianto ini adalah kasat tercepat yang pernah menjadi Panglima TNI, karena hanya sekitar 1 bulan saja. Ini memecahkan rekor Jenderal Muldoko yang pernah menjadi kasat dalam waktu 3 bulan, kemudian menjadi Panglima TNI. Nah, bagaimana dengan persoalan-persoalan yang terjadi dalam tubuh TNI? Menarik memang kita kaji bagaimana menjelang pemilu ini ada percepatan-percepatan Ya, posisi-posisi strategis ditempati oleh lingkaran-lingkaran yang bisa disebut nantinya cenderung menjadi nepotisme, dalam pengertian orang yang dekat dengan presiden yang bisa punya akses dan ada relasi jabatan dengan presiden. ya. Nah, termasuk Maruli. Tentu kita tidak bisa menyalahkan yang bersangkutan karena tugas dari prajurit TNI adalah ya dia melaksanakan tugas apapun, tugas posisi dan jabatannya. Cuma yang harus kita kritik adalah pola meritokrasi yang dilakukan Presiden Jokowi terhadap organisasi militer dan kepolisian. Ya. Mestinya jenjang itu tetap diperhatikan, misalnya kalau misalnya terlalu lama dalam kasus yang paling nyata adalah Jenderal Polisi Tito Karnavian, Bung Hersu ya, sampai akhirnya ketika pergantian jabatan dalam pengertian periode kedua Jokowi, dia juga masih cukup panjang usia pensiunnya, sehingga malah akhirnya 3 tahun pensiun lebih awal dari usia 58 jadi 55. Ini artinya kita seperti membuang-buang energi, membuang sumber daya yang ada, yang akhirnya membuat stagnan organisasi, tidak bergerak ketika pucuk pimpinannya masih terlalu jauh usia pensiunnya. Beda halnya dengan era Presiden Soeharto, memang Panglima TNI ditetapkan selama 5 tahun bersama dengan usia kabinet dan setara dengan menteri. Jadi pelantikan menteri, pelantikan panglima, begitu juga sebaliknya. Tapi kalau pernah ini panjang kan ya, tidak. lebih dari 5 tahun ya, seperti kasusnya Pak Faisal Tanjung kan ya? Iya, itu tetap 5 tahun, Bung Hersu. Paling nggak diperpanjang karena memang Diperpanjang istilahnya ya. posisinya kan waktu itu menggantikan Jenderal Edi Sudrajat yang hanya 3 bulan menjadi Panglima TNI, Panglima ABRI sebutannya saat itu. Nah, ini kita harus juga melihat bahwa yang mengejutkan sekali sebenarnya pada saat ini lulusan 1997 sudah menjadi Mayor Jenderal, Bung Hersu. Itu Rudi Saladin menjadi Sekretaris Militer Presiden, dan sekarang dan Pas Pampres Ahirudin dari Wadan Jenkopassus menjadi Komandan Pas Pampres. Itu juga lulusan 1997. Itu melampaui banyak angkatan yang saat ini angkatan 90-91 juga masih mandek di bintang 1, ini tiba-tiba bintang 2. Itu mengagetkan. Yang menarik adalah rata-rata yang dipromosikan oleh Presiden Jokowi akhirnya terabaikan dalam pendidikan militernya, Bung Hersu. Ini mereka itu justru tidak melewati Sesko TNI dan juga Lemhanas. Iya, padahal itu syarat tadinya nggak bisa ditawar-tawar ya dulu ya.
Nah, itu mestinya tidak tidak harus seperti itu. Jadi jenjang pendidikan tetap harus diperhatikan, terutama Sesko TNI, Bung Hersu. Ya, ya, ya. Karena itu pendidikan tertinggi di lingkungan TNI. Kalau Seskuat, Seskual, Sesko AU itu tertinggi di angkatan. Nah, ini kan sebenarnya posisi untuk mendapatkan jabatan kolonel, Seskuat, Seskual, Sesko AU begitu ya. Sehingga yang tidak menjalani pendidikan itu agak sulit untuk bisa mendapatkan pangkat kolonel, kecuali mungkin di akhir masa usia pensiunnya baru mendapatkan promosi kenaikan kolonel. Begitu juga untuk perwira tinggi, mestinya memang melewati jalur Sesko TNI, Bung Hersu. Jadi itu memang untuk mempercepat posisi jabatan menjadi perwira tinggi. Dan ini dalam beberapa kasus orang-orang pilihan Presiden Jokowi itu tidak melewati jalur itu, Bung Hersu. Siapa aja itu, Ini menurut Bung Giting? ya, Siapa saja itu? ya termasuk Maruli Simanjuntak ini, Bung Hersu. Oh, tidak dia lewat Sesko ya? Iya, tidak melewati jalur Sesko TNI. Begitu juga Pangdam Jaya saat ini, kemudian eh, Pangdam Mula Warman, Tribudi, itu juga seperti itu, sehingga akan menimbulkan masalah dan kecemburuan bagi para seniornya Dan semua ini yang orang contoh. dekatnya Pak Jokowi ya, karena Pangdam Jaya Pak Hasan itu dulu dan grup A juga ya. Ya, betul. Sama dengan Ahirudin juga pernah menjadi komandan grup A Pas Pampres. Nah, sementara Bung Hersu, yang lulusan Lemhanas kemarin yang baru selesai Oktober, itu belum, masih harus menunggu. Tapi kemudian Rudi Saladin begitu selesai Lemhanas langsung bintang 2, sementara senior-seniornya belum memperoleh jabatan itu, Bung Hersu. Itu kan Hmm. menjadi eh, tidak bagus dalam pengertian seniornya merasa dilangkahi, padahal karir pendidikan dan lain-lain sudah dilampaui. Jadi menurut saya eh, eh, untuk memperoleh kualitas personil militer yang diharapkan, tentunya juga harus diperlukan pembinaan karir yang terencana, terarah, dan juga berlanjut untuk memberikan kemungkinan pengembangan karir yang seluas-luasnya kepada seluruh personil militer, dan itu dalam pelaksanaannya mestinya dilakukan secara adil dan objektif dengan memperhatikan aspek prestasi dalam pendidikan misalnya. Nah, ini kan tidak dilalui. Kemudian juga penugasan di dalam dan di luar negeri, prestasi lainnya juga seperti dalam pembinaan satuan, karya tulis, karya ilmiah, dan lain-lain. Ini pola pembinaan karirnya menurut saya di era Jokowi seperti diacak-acak gitu. Pola misalnya out of the box ini menurut saya tidak bagus dalam pembinaan karir militer dan juga kepolisian, karena buat apa ada akademi militer, ada senior, ada junior gitu ya. Kan kita tahu bahwa sampai dengan perwira tinggi itu sudah dalam pola namanya Dharma Bakti, sehingga harus juga melewati era bakti di mana di posisi kolonel. Ini yang menurut saya ditabrak oleh Presiden Jokowi, dan ini bisa membuat pola karir militer menjadi acak-acakan, karena nantinya para senior misalnya akan merasa bahwa karena saya tidak di posisi lingkaran istana, kemungkinan saya tidak akan menempati posisi-posisi yang bagus gitu. Nah, kalau Ya. kita lihat terakhir yang tidak pernah ada di jalur istana kan ditempati oleh misalnya Jenderal Dudung Abdurrahman, tidak pernah di istana. Jenderal Mulyono, Jenderal Gatot Nurmantio itu kan pernah di istana. Hmm. Begitu juga di
Angkatan Laut misalnya Laksamana Muhammad Ali tidak pernah bertugas di istana, begitu juga dengan Marsikal Fajar Prasetyo. Ini kalau kita lihat angkatannya terlalu jauh, Bung Hersu. Misalnya Fajar Prasetyo memang April ini, April 2024 akan pensiun, lulusan 88B, sementara Kasat lulusan 1992. Ini jaraknya 4 tahunan begitu ya. Kalau memang yang ideal menurut saya mestinya Kasat itu angkatan 89-90, ya paling cepat adalah angkatan 91. Dengan pola misalnya Maruli masih 4 tahun lebih, 4 tahun 10 bulan, apabila tidak ada pergantian di elit Angkatan Darat, ini akan menjadi masalah dalam rotasi kepemimpinan di Angkatan Darat. Padahal sebenarnya menurut saya masih banyak juga perwira-perwira yang lulusan Akmil 1989 dan 90 yang mumpuni. Nah, ini memang terasa bahwa keputusan ini adalah keputusan politis dari Presiden Jokowi yang mengangkat orang-orang lingkaran istana. Kita lihat, Bung Hersu, salah satu yang diperkirakan pada pemilu nanti pertarungan paling sengit adalah di Jawa Timur. Komandan Pas Pampres yang sekarang juga dipindahkan kemudian menjadi Pangdam di Jawa Timur, Pangdam Brawijaya. Ya, itu juga menjadi tanda tanya. Ada apa gitu? Mengapa harus ke Jawa Timur dan lain-lain? Nah, kita juga tahu dan Rem Bogor juga segera diganti, dan ini adalah orang-orang istana juga, Bung Heru. Jadi Bogor, kemudian Jakarta, lalu Jawa Timur itu jadi dipegang oleh orang-orang istana, begitu juga dengan Kodam Diponegoro masih dipegang oleh ajudan Jokowi, Maijen Widi. Jadi kelihatan sekali bahwa Jokowi agak khawatir menjelang pelaksanaan pemilu, sehingga dia harus menaruh orang-orangnya di posisi-posisi strategis, dan kadang-kala juga menabrak fatsun-fatsun dalam pembinaan karir militer. Begitu, Bung Hersu. Oke, jadi ini walaupun dia sipil, kelihatannya dia malah jauh lebih dalam tanda petik gitu, lebih sigap dalam menempatkan orang-orangnya dibandingkan Presiden SBY ya. Saya tahu betul banyak sekali orang-orang yang pernah dekat dengan Pak SBY juga sampai sekarang itu masih pangkatnya masih belum bergerak begitu ya, dan tidak jadi elit di TNI maupun di Polri. Salah satunya kan kemarin salah satu yang tersisa itu ajudannya Pak SBY di kepolisian, misalnya Komjen Iko ya, itu kan dia bahkan disalib oleh ajudannya Pak Jokowi, Pak Listio Sigit, yang secara angkatan jauh di situ. Padahal kalau kita lihat pendidikannya, Riko itu lulusan terbaik begitu ya, Bung Ginting. Iya, iya. Ya, kalau saya lihat eranya SBY, dia tidak memaksakan di ujung karir pemerintahannya untuk menaikkan orang-orangnya menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara serta kepolisian. Kita bisa lihat Maijen Muhammad Munir misalnya, Oh iya, iya. tidak jadi Kasat, malah Jenderal Gatot Nurmantio yang menjadi Kasat. Begitu juga untuk Angkatan Laut, kemudian Angkatan Udara juga Bagus Puruhito, itu tidak dipaksakan untuk menjadi Kasau gitu, karena memang belum waktunya. Sementara era Jokowi ini potong kompas, kemudian memaksakan untuk menempatkan orang-orangnya yang memang sebenarnya belum waktunya, Bung Hersu. Tapi ini dipaksakan ya. Seperti Karbit, menurut saya nantinya dampaknya adalah penggunaan talent scouting, kemudian juga penilaian kompetensi jabatan, komandan, secara psikologinya juga daftar penilaian seperti diabaikan. Jadi
seperti kewenangan presiden untuk dalam tanda petik sebagai panglima tertinggi TNI maupun Polri. Ini menurut saya tidak bagus, mestinya diserahkan saja kepada Panglima TNI sebagai pengguna kekuatan dan juga pada Kasat sebagai pembina kekuatan. Jadi saya melihat dalam yang benar, misalnya oke ya, kita bisa memaklumi ketika Letnan Jenderal Arif Rahman menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, karena memang yang bersangkutan dianggap paling senior dan paling mumpuni. Jadi seangkatan juga memang dengan Jenderal Dudung Abdurrahman. Jadi untuk mengisi kekosongan, Bung Hersu, karena naiknya Agus Subianto. Wakasat Agus Subianto juga melampaui dua seniornya, kemudian juga mesti ditutup akhirnya di posisi Wakasat. Ya, beruntung juga mungkin Panglima TNI menempatkan Muhammad Saleh Mustafa ini menjadi Panglima Kostrat, karena Panglima TNI itu harus sejalan dengan Panglima Kostrat, Bung, karena sebagai pengguna. Jadi dia lebih mempercayai teman seangkatannya, Bung Hersu. Seperti itu. Nah, biasanya Pangkostrat itu dari Pangdam ya, tradisinya, bukan dari Kakostrat gitu ya? Iya. Tapi yang bersangkutan kan pernah menjadi Pangdam Cendrawasih dan juga lebih banyak tugas-tugas di Indonesia Timur. Pernah juga menjadi Kasdam Jaya pada saat Dudung Abdurrahman menjadi Pangdam Jaya. Kasdamnya adalah Saleh Mustafa. Ini senior, Bung, sehingga tidak terlalu kaget juga ketika Muhammad Saleh Mustafa ini menjadi Panglima Kostrat. Tapi yang menarik adalah dia bukan lingkaran istana, sehingga kelihatannya ada perpaduan, tidak ingin dipaksakan. Tadinya kan diperkirakan orang-orang dekat presiden yang akan misalnya menjadi Pangdam Jaya, diperkirakan gitu ya, tadinya akan jadi Pangkostrat. Ya, atau Pangdam Diponegoro begitu. Tapi dengan munculnya Saleh Mustafa ini menurut saya sebuah kejutan juga, Bung, di luar perkiraan yang kita pernah bahas gitu. Ya, mudah-mudahan saya kira Panglima TNI juga tidak ingin dicap organisasi ini menjadi organisasi nepotisme. Saya kira juga Maruli akan mencoba menjalankan pola itu, karena menurut saya dia belajar juga dari bagaimana mertuanya Jenderal Luhut Panjaitan yang lulusan terbaik tapi tidak pernah dapat kesempatan menjadi Panglima Kodam, apalagi kemudian jabatan yang lebih tinggi. Terakhir hanya Komandan Kodiklat. Makanya kita lihat kemarin bagaimana Luhut Panjaitan begitu terharu, Bung, karena memang itu salah satu cita-cita orang yang menjadi lulusan terbaik tapi kemudian tidak tercapai posisi bintang 4 aktif dalam posisi Kepala Staf Angkatan Darat. Jadi kita bisa maklumi kemarin Luhut menangis ya di sana. Menangis begitu ya. Ya, jabatan jenderalnya ini kan jenderal kehormatan ya, Bung Ginting ya, bukan jabatan. Ya, jenderal kehormatan, dan bintang 3-nya juga ketika dalam posisi sebagai dubes di Singapura, sehingga posisi militernya hanya sebagai bintang 2, Bung Hersu, dalam jabatan Komandan Kodiklat. Dan kalau nggak salah juga, dia teritorialnya cuma sampai Danrem ya, di Madiun ya, Bung Ginting ya. Ya, Danrem terbaik, tapi memang, Bung, di Madiun Danrem terbaik. Jadi ada rasa protes dia, pemberontakan dia, maka dengan masuknya Maruli menjadi bintang 4 aktif Kepala Staf Angkatan Darat, sepertinya cita-citanya terbayar. Jadi orang juga akan melihat, Bung Hersu, kalau kemarin menantunya Hendro Priyono bisa jadi bintang 4 begitu ya, Kasat dan Panglima TNI, orang juga memperkirakan, wah, kalau gitu menantunya Luhut juga kemungkinan juga akan bintang 4 menjadi Kepala Staf Angkatan dan juga kemungkinan menjadi Panglima TNI ke depan menggantikan Jenderal Agus Subianto.
itu Ya, bisa Agus ini kan saja ya, saya kira ya, terjadi. Agus ini kan Gitu. pensiunnya tidak lama lagi juga ya, sekitar Ya, 1 tahun Agus sebulan. pensiunnya Agustus September 2025, Bung Hersu. Ya. Kita tidak tahu juga apakah kemungkinan, kita kan tidak pernah bisa perkirakan siapa yang akan menjadi presiden nanti, apakah kemudian Panglima TNI akan diteruskan oleh yang bersangkutan atau diganti, itu kan Ya, hak prerogatif presiden. Tapi yang seperti saya bilang, sebaiknya presiden juga tetap memperhatikan talent scouting, penilaian kompetensi jabatan, psikologi, dan juga daftar penilaian serta rekam jejak serta sosiometri yang ada di lingkungan militer. Jadi bukan kemudian dengan pola nepotisme. Nepotisme itu kan ada hanya kerabat atau lingkungan terdekat yang bisa menduduki jabatan-jabatan penting, strategis, termasuk di lingkungan militer. Ini yang harusnya Presiden Jokowi tidak melakukan tindakan yang menurut saya out of the box, yang keliru, begitu Bung Hersu. ya. Oke, tapi pertanyaan saya begini ya, Bung Ginting. Ya. Bukankah orang-orang yang dipilih menjadi ajudan, juga termasuk komandan komandan grup A ya, komandan Paspamres itu orang-orang yang terbaik gitu. Jadi ya wajar kalau mereka mendapat promosi terbaik, dan bukankah kemudian kalau orang terbaik ya wajar dong dia mendapat percepatan jabatan gitu. Gimana itu? Kalau di sipil kan orang bisa aja disalip oleh juniornya karena juniornya memang lebih bagus dibandingkan para seniornya. Apa bedanya itu dengan organisasi militer dan sipil ini? Ya, tetap saja Bung, ketika dalam birokrasi itu senior tetap harus diperhatikan, dalam pengertian ketika seniornya sudah memiliki posisi jabatan yang lengkap, misalnya dari mulai pendidikan, komandan, teritorial, dan lain-lain, juga prestasinya bagus tapi dilampaui, itu juga kan menurut saya tidak Ya. wajar. Ini akan dampaknya adalah organisasi ini loyalitasnya juga menjadi tidak bagus. Ini kan kesalahan yang juga dulu dilakukan oleh Presiden Soeharto, Bung, ketika kita menjadi wartawan, kita membuat tulisan bahwa naiknya Prabowo ini juga bagian dari nepotisme, begitu instan. Ini juga dampaknya adalah senior-seniornya itu apakah mau menghormati, mau kemudian menjalankan kebijakan. Secara psikologis organisasi akan terganggu menurut saya, Bu. Ketika senior yang memang dia pendidikan selalu terbaik, kemudian dalam pelaksanaan operasi di lingkungan jabatan juga terbaik, tapi dilampaui, nanti akan membuat frustrasi di lingkungan organisasi. Jadi mereka akhirnya berlomba-lomba ingin menjadi perwira istana, Bung Hersu. Ya. Nah, ini yang membuat saya membuat semuanya menurut saya akan bercita-cita, oh buat apa kita berprestasi di bagian ini bagian itu kalau kita tidak dekat dengan lingkungan elit juga. Ini juga akan mempengaruhi TNI akan masuk ke politik praktis dalam pengertian dekat-dekat ke partai politik supaya mendapatkan sokongan, dukungan posisi jabatan strategis. Ini kan tidak bagus. Kita belajarlah dari pengalaman peristiwa 17 Oktober 1952 ketika sipil terlalu mencampuri urusan militer dalam karir militer, itu juga tidak bagus. Kita tahu bagaimana penempatan Jenderal Bambang Utoyo dulu menjadi Kasat juga menjadi persoalan. Bagaimana kemudian seorang Zulkifli Lubis yang seharusnya di posisi itu sebagai wakil Kasat malah dilampaui. Akibatnya kan juga Bambang Utoyo tidak bisa masuk Mabesat, Bung Hersu, karena ada handicap gitu, ada masalah psikologis di lingkungan. Ini dia siapa kok tiba-tiba melampaui saya, kan kira-kira begitu. Dan itu dialami sampai kemudian
pelantikannya pun tidak dihadiri oleh pejabat tinggi Angkatan Darat saat itu. Korpsmusik Angkatan Darat juga tidak mau tampil di istana, digantikan oleh Korpsmusik Agak Pemadam betul. Kebakaran. Ini Bung Iya, iya, Hersu. iya, iya. Dan juga pelantikan tidak dulu itu pelantikan di luar, di lapangan, tapi ini pelantikan di dalam. Sehingga kita harus belajar dari sejarah pengalaman-pengalaman yang tidak bagus ketika seorang junior melampaui senior itu, menurut saya juga dampaknya akan luar biasa nantinya terhadap organisasi, Bu. Ya, jadi memang tidak semata-mata urut kacang begitu ya, karena urut kacangnya itu memang sudah memenuhi semua standar tadi ya, pendidikan, pengaman jabatan, operasi dan sebagainya begitu ya, yang terjadi Ya, sekarang ini ya. Dan kedua saya kira ada dampak juga kan kemarin itu ketika kemudian ada semacam likuidasi atau validasi atau likuidasi pengembangan organisasi di TNI kan kemudian banyak sekali dibuat jabatan-jabatan yang di era Pak Jokowi ini seingat saya juga banyak jabatan-jabatan yang kemudian membingungkan karena katakanlah misalnya ada jabatan di RSPAD yang bisa sampai letnan jenderal, kemudian ada di organisasi lain juga begitu ya, dan ini kelihatannya waktu itu untuk menampung karena banyaknya perwira-perwira yang tidak mendapat jabatan gitu Bung Ginting. ya. Ini juga kan harus diperhatikan dalam pengembangan pendidikan, disesuaikan juga semuanya. Organisasi jabatan itu disesuaikan dengan kebutuhan organisasi untuk Ya, dimulai dari misalnya golongan perwira menengah gitu. Dengan latar belakang pendidikan yang cukup menunjang, maka seorang perwira tentu akan dianggap mampu untuk menduduki satu jabatan tertentu sesuai dengan pendidikan yang telah ditempuhnya. Ini kalau kita lihat dalam kasus kepala rumah sakit RSPAD ya. Gatot Subroto itu, Hmm. kan akhirnya dikembalikan Bung Hersu menjadi posisi bintang 2, tapi karena ini udah terlanjur bintang 3, ya udah sampai berakhir masa jabatan. Oh, Ini dikembalikan artinya sekarang ya? iya, dikembalikan lagi di eranya Jenderal Dudung Abdurrahman menjadi Kasat, dikembalikan ke posisi bintang 2 bukan bintang 3. Oh. Hmm. Ini adalah koreksi terhadap kebijakan Kasat sebelumnya Jenderal Andika Perkasa. Jadi banyak menurut saya posisi-posisi yang keliru, misalnya jangan sampai misalnya di bawah koordinasi asisten operasi, tapi kemudian malah yang di dalam koordinasinya justru posisinya lebih tinggi. Nggak masuk akal. Begitu juga untuk di bawah staf personil atau staf teritorial. Jadi posisi misalnya dan pusterat, mengapa kemudian lebih tinggi menjadi Bintang 3. asisten teritorial, menurut saya aneh gitu. Hmm. Mestinya posisinya adalah paling tinggi adalah bintang 2 untuk posisi-posisi seperti dan pusterat. Juga Komandan Puspomat kan akhirnya diturunkan lagi, Bung, Iya, iya, menjadi Puspoma bintang bintang 2. 3 ya, padahal Iya. dan Abrinya malah cuma bintang 2 kan gitu ya. Nah, makanya kan kekeliruan-kekeliruan ini, jadi organisasi TNI ini memang masih harus dibenahi eh, dalam pola karir dan juga pembinaan. Mestinya sejak awal orang sudah harus menyadari bahwa oh, dia hanya bisa sampai posisi ini. Menurut saya nggak bagus juga ketika seorang dalam posisi bintang 1 misalnya sudah 4 tahun tapi tidak naik, mestinya juga jangan dipaksakan untuk diberi kesempatan bintang 2 dan lain-lain, dan tidak harus pensiun sampai 58 tahun. Karena kalau tidak, ini mengganggu pola pembinaan sebelumnya, pola pembinaan, karena yang lain tidak akan bisa naik. Menurut saya, ketika seorang mayor jenderal sudah 3 tahun tidak bisa naik, ya sudah pensiun. Begitu juga brigadir jenderal. Terus kemudian kalau kolonel sampai 7 tahun dia tidak bisa naik untuk bintang 1, maka sudah selesai saja, tidak perlu harus semuanya 58 tahun. Kalau semuanya dipaksa sampai 58 tahun, menurut saya nanti
ada kekosongan-kekosongan, ada terlalu banyak perwira non-job. Menurut saya ini tidak bagus. Ini Ya. kan seharusnya organisasi sudah dibagi rata, sehingga staf ahli menurut saya juga tidak diperlukan, karena tugas itu sudah terbagi habis oleh para asisten. Untuk apa juga misalnya aneh, koordinator staf ahli di Mabesat bintang 3 menurut saya. Ya, Buat ya, apa ya. gitu? Hmm. Posisi itu bintang 3 ini terlalu banyak menurut saya, terlalu murah posisi jenderal, Obral jabatan, ya, obral pangkat. obral jabatan jenderal menurut saya. Ya. Harusnya mengerucut. Dulu kita tahu eranya Jenderal Benny Murdani itu perwira tinggi itu hanya ada seluruhnya, Bung, baik darat, laut, udara, dan kepolisian hanya 175 saja. Nah, Hmm. kalau sekarang ini 3 kali lipat dari yang dulu menurut saya. Jadi orang tidak merasa terlalu hebat kalau kemudian menjadi perwira tinggi, karena seperti obral menurut saya lebih baik piramida itu tetap dijaga ya, semakin ke atas semakin kecil. Jadi orang kalau lulusan akademi juga dia berakhir pangkat letkol, tapi punya kebanggaan luar biasa, tidak dipaksakan di kolonel, dan juga tidak harus semuanya menjadi perwira tinggi. Misalnya kalau kita bikin perwira tinggi hanya 10%, gitu kan. Hmm. Hmm. Kolonel 30%, itu orang akan berlomba-lomba, tidak kemudian seperti sekarang ketika hanya posisi-posisi di pas pampres yang bisa menduduki jabatan elit, sehingga orang akan frustrasi juga dalam pengertian, ya saya udah hebat seperti ini tapi nggak pernah di lingkaran istana, ya kira-kira saya nggak akan pernah bisa menjadi bintang 3, bintang 4. Itu nggak Ya, bagus, Bung Hersu. ya, Ya, ya. Ini kan padahal sebenarnya dengan kembalinya TNI ke basic ya, back to basic itu konsep itu kan harusnya itu mereka betul-betul tidak lagi terlibat dalam day to day politik, kan maksudnya begitu ya. Tapi yang ya terjadi betul. sekarang di era Pak Jokowi justru dipolitisasi oleh istana yang terjadi ya Bung Ginting ya. Iya, menurut saya ini pengalaman yang buruk yang seharusnya tidak dilakukan oleh nanti presiden-presiden penggantinya. Jangan melakukan kesalahan serupa seperti kasus Listio Sigit terutama misalnya. Ini kan juga membuat kemandekan, Bung Herso. Kemandekan luar biasa dalam rentang waktu 5-6 tahun sampai 7 tahun seperti kasusnya Tito Karnavian, tidak akan bergerak roda organisasi ini juga tidak bagus. Mestinya untuk posisi Kasat misalnya, yang masih 3 tahun lagi posisi pensiunnya, Hmm. sehingga kemudian dia bisa melakukan karya yang terbaik, misalnya 2 tahun menjadi Kasat atau Kasal, dia masih punya kesempatan 2 tahun lagi untuk menjadi Panglima TNI. Kalau dari sisi umur menurut saya tidak ada masalah dengan Maruli Simanjuntak, dalam pengertian karena dia juga usianya sudah 53 lebih, dalam pengertian sebentar lagi 2 bulan lagi juga 54. Sebenarnya pas juga kalau kemudian 2 tahun menjadi Kasat, kemudian 2 tahun menjadi Panglima TNI masih memungkinkan. Tapi kalau kemudian lebih dari 3 tahun menjadi Kasat, menurut saya itu tidak bagus, dalam pengertian yang lain tidak punya kesempatan untuk naik. Begitu Bung Hersu, ini pelajaran penting Yes. bahwa out of the box itu juga tetap harus memperhatikan meritokrasi gitu. Jadi meritokrasi tetap sistem yang harus dijaga betul oleh presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Yes. Angkatan Udara. Begitu, Bung Oke. Hersu. Terima kasih Bung Ginting. Biasanya kan out of the box itu konotasinya positif gitu ya, melakukan Yes. terobosan. Dalam soal ini out of the box itu yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini agak beda. Memang presiden kita ini presiden yang sangat berbeda. Terima Ya, kasih. akhirnya selamat bertugas kepada Jenderal Maruli Simanjuntak. Mudah-mudahan keraguan-raguan orang bisa dibayar dengan cukup baik seperti karya kemarin sebagai
membuat program-program air bersih terutama Ya, di wilayah kering seperti NTT itu tentu kita mesti dukung. Mudah-mudahan ada karya-karya bagus lainnya dari seorang Maruli Simanjuntak. yes. Air Itu. sudah dekat sekarang ya, begitu ya. Air sudah dekat. Oke, Ya, baik, terima kasih Bung Slamet Ginting, ya. analis politik dan militer dari Universitas Nasional Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.